Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Jang Sepi bersama Lira. Hari ini gue bakal ajak lo untuk sedikit ngobrolin tentang film Kodrat. Jadi kalau lo penasaran secara singkat film ini tuh apa, lo bisa coba untuk kunjungi TikTok gue di sini. Nah, sekarang gue pengen ajak lo untuk sedikit berbagi pengalaman tentang meruqyah. At least ini juga merupakan tuang cerita dari film Kodrat ini sendiri. Buat lo mungkin yang belum tahu, proses ruqyah itu adalah proses untuk melawan energi-energi negatif yang dibawa oleh makhluk supranatural. Dalam hal ini, iblis, jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Masuknya lewat mana? Kamu nanya. Gue pengen ngomong gitu sih. Ngomongin tentang ruqyah itu, gampangnya lo akan ketemu dengan genre film serupa kalau lo pernah nonton Constantine, The Exorcism of Emily Rose, terus The Exorcist, The Conjuring. Lo bakal suka deh. Kalau lo suka film-film tadi ya, lo bakal suka dengan film Kodrat. Filmnya sederhana, simple, cuma sekedar ya ada orang kerasukan di ruqyah, terus lawannya iblis. Simple sih ya. Cuman kalau lo tahu beberapa pelaku ruqyah, ahli ruqyah, atau di keagama lain tuh, gue tahu salah satunya ada The Exorcist. Exorcist itu adalah sebutan untuk ahli ruqyahnya, tapi di keagamaan kekristenan. Ya, lo bisa coba cari untuk di internet Exorcist itu adalah apa. Tapi di sini gue cuma sekedar pengen cerita, gue pernah melakukan ruqyah ya. Kalau lo mengikuti gue, kerjaan gue sampingnya adalah melawan makhluk-makhluk tak kasat mata yang sering banget gue ceritain ketika gue masih siaran di radio. Salah satu pengalaman yang bisa gue ceritakan di sini dan mau gue ceritakan di sini adalah ketika salah satu temen gue pernah, posisinya gue lagi tidur sore, itu sekitar weekend antara Sabtu atau Minggu, gue lupa. Temen gue itu udah nelpon beberapa kali, kayaknya dari jam 2, dan gue baru ngangkat di jam setengah 4. Gue cuma ngangkat dengan santainya kayak, halo, ya kan namanya juga masih ngantuk kan, halo, kenapa? Terus dia, gue langsung merinding ceritanya. Gue langsung merinding cuy. Terus teman gue bilang, namanya Septi, ke sekolah dong, ini salah satu anggota kita ada yang kerasukan. Oke. Tunggu ya setengah jam lagi, nggak bisa lebih cepat, kita butuhnya sekarang karena bukan cuma satu tapi ada banyak. Oke, siap, gue bakal langsung ke sana. Gue minum dulu. Udah tuh, jadi gue udah langsung kayak kiraan, karena rumah gue sama sekolah tuh cukup jauh, kira-kira 20 menitan lah. Gue naik motor, gue nggak bisa ngebut-ngebut karena waktu itu gue udah sore, rame banget jalan. Akhirnya sekitar jam setengah 5 gue baru sampai. Dan gue ngeliat nih yang masih gue inget yang pelaku utama kerasukan. Nanti gue jelasin nih kenapa gue sebut ini pelaku utama. Pelaku utama kerasukan. Terus ada juga yang kerasukan tuh yang gue inget banget, 2, 3, 6, 7. Pokoknya banyak. Gue lupa, karena gue juga dibantu sama beberapa teman gue yang akhirnya muncul. Ternyata di sekolah itu ada juga orang-orang, beberapa sih, nggak banyak, tapi beberapa aja. Walaupun metodenya beda sama gue, tapi rata-rata untuk menaklukkan makhluk astral atau kejadian serupa itu orang-orang juga punya metodenya masing-masing, dan biasanya itu karena pengalaman. Singkat cerita nih, seluruh orang-orang kerasukan karena dibagi waktu itu anggota Paskibra yang kerasukan. Lu bayangin anggota Paskibra itu kalau lagi latihan banyak banget, pokoknya kena lah, nggak sedikit. Intinya dari kerasukan ini itu ternyata pemicunya adalah satu film. Ada satu, makanya gue sebut pelaku kerasukan ini. Si pelaku ini sebelum kejadian kerasukan, beberapa menit sebelum kejadian kerasukan, dia gosok gigi. Gue nggak tahu sih alasannya apa sampai sekarang dia gosok gigi, tapi dia gosok gigi. Terus kan kita kalau gosok gigi itu suka kayak kalau terlalu kencang atau emang jarang gosok gigi, gusinya jelek gitu, tidak sehat, keluar darah. Dan dia ini malamnya dia bilang dia abis nonton film horor, gue lupa filmnya apa, tapi di situ dalam filmnya menggambarkan kalau lo membentuk semacam heksagram nyebutnya, lo bakal bisa manggil setan. Itu percaya atau enggak? Tapi dia coba karena dia penasaran. Gak lama dari dia coba, jadi diambilnya set gitu. Enggak, kalau kata dia tuh ditapak gitu kan, gitu. Diambil darah, terus di dinding kamar mandi, digambar tuh heksagram set.
pakai darah ya, bener-bener yang pure kayak darah banget itu, dibuat lingkaran. Dia mikir kalau dia bisa manggil setan, terus kerasukan gitu. Itu yang dia ingat. Akhirnya setelah di tengah-tengah proses muncullah beberapa orang yang sebenarnya gue udah tahu, cuman kita tuh kayak belum pernah gitu ditemukan dalam case yang sama. Akhirnya waktu itu kita ditemukan di case yang sama, nggak tahu kenapa bisa muncul semua. Kayaknya ada yang manggil-manggilin, kayak si A dipanggil oleh ini, si B dipanggil oleh ini, termasuk gue yang juga dipanggil oleh teman gue si Sakti tadi. Terus salah satu ini bilang kalau mereka itu terima yang kerasukan ini tuh kan ditanya, ada yang nanya, kalian kenapa datang? Walaupun gue nggak terlalu excited ya sama bertanya kepada orang yang kerasukan, kan kasihan ya. Beberapa di antara orang yang kerasukan tuh biasanya karena insiden yang tidak sengaja. Kayak lo pernah nggak sih kayak ngerasa tiba-tiba kayak ketabrak set gitu. Secara biologi tuh ada teorinya, ada ilmu penjelasannya, tapi di dalam metafisik ada istilah, kalau bahasa kitanya ketabrak setan, terus setannya kekunci dalam tubuh kita dan dia nggak tahu cara untuk keluar. Ada ya, lo pasti pernah lah gitu kayak merasa kayak tiba-tiba ketabrak gitu. Nah kira-kira kayak gitu sensasinya. Nah di antara orang-orang yang kerasukan ini ditanya kenapa bisa, nggak tahu, kita kayak merasa terpanggil aja gitu. Ada sesuatu yang manggil di sebuah epicentrum yang mana ini tuh ternyata ya lingkaran darah tadi. Terus kita pas lagi lewat tuh tiba-tiba nabrak si A, si B, si C, si D. Nah yang nabrak terus nggak keluar ini, itu yang kerasukan. Yang kepanggil bener-bener kuat ialah yang si penggambar tadi. Jadi si pelaku tadi dirasukin sama, gue sih nggak bisa bilang iblis ya, karena nggak terlalu ekstrim juga. Tapi kalau dibandingin sama hantu-hantu kayak kuntilanak, pocong, atau semacam itulah, hantu-hantu rumahan, ini jauh lebih berpower gitu. Kira-kira gitu. Salah satu pengalaman gue dalam melakukan exorcism yang bisa gue ceritain. Karena yang lainnya lo bisa anggap kodrat adalah salah satu referensi kejadian nyata yang kerap terjadi ketika melakukan ritual ruqyah, exorcism, atau semacamnya. Sekian cerita dari gua. Kalau lo punya cerita tentang hal serupa, lo bisa coba untuk ceritain juga di kolom komentar. Ya, mana tahu nanti gua bisa bacain satu persatu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ingat, satu hal tentang iblis adalah sebaik-baiknya jin ataupun iblis adalah seburuk-buruknya manusia. Ini kalau ada yang bilang minjem duit dong, ntar gua bayar, jangan dia percaya. Kecuali lu emang udah kenal banget sama dia. Ya, cuman 1 dari 10 orang yang benar-benar lu bisa lu percaya ketika ada yang bilang gitu. Gue pamit, get smart, dan jangan lupa bahagia. Bye.